Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di Danzel Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi cara reset dan cara bypass FRP akun Google Vivo Y36 tanpa menggunakan PC maupun laptop. Kalian bisa lihat di sini tampilan ponsel Vivo Y36 ini dalam keadaan terkunci PIN. Untuk mengatasinya sangat mudah. Kita matikan terlebih dahulu perangkat ponsel Vivo Y36 ini. Tekan tombol daya lalu pilih daya mati untuk menonaktifkan ponsel. Setelah itu kita tekan tombol daya dan tombol volume atas secara bersamaan. Saat di layar ponsel muncul tampilan logo Vivo, langsung lepas tombol daya dengan tetap menekan tombol volume atas. Maka secara otomatis kita akan masuk ke fastboot mode. Gunakan tombol volume atas atau bawah untuk menggeser pilihan. Lalu pilih recovery mode. Dan secara otomatis ponsel akan melakukan booting ulang lagi dan akan masuk ke recovery mode. Di tampilan recovery mode ini kalian pilih clear data. Kemudian pilih clear all data, lalu pilih OK. Maka ponsel akan melakukan proses penghapusan data secara otomatis. Tunggu hingga proses clearing data selesai. Setelah proses selesai, pilih return lalu mundur kembali ke menu utama dan pilih restart, kemudian OK. Setelah itu ponsel akan melakukan booting lagi dan proses ini biasanya berlangsung cukup lama. Untuk mempersingkat durasi video, proses bootingnya saya percepat saja. Setelah proses booting selesai, maka tampilan ponselnya seperti ini. Ini tampilan penyiapan ponsel, karena ponsel sudah kembali ke pengaturan pabrik jadi seperti baru lagi, dan semua data yang ada di ponsel sebelumnya sudah terhapus. Lalu pilih lokasi. Di sini saya pilih Indonesia. Kemudian kita centang saja setujui semua perjanjian dan persyaratannya. Sampai di sini kalian wajib hubungkan ke koneksi internet Wi-Fi kalau kalian tidak menggunakan data seluler. Setelah terhubung ke Wi-Fi, maka ponsel akan menghubungkan ke server. Proses ini biasanya berlangsung cukup lama tergantung pada koneksi internet kalian. Ketika muncul tampilan seperti ini, pilih jangan salin. Dan setelah itu akan muncul permintaan verifikasi kode kunci. Karena kita lupa, maka kita pilih gunakan akun Google saya. Di sini terlihat ponsel meminta untuk memasukkan akun Google yang sebelumnya pernah digunakan di perangkat ini dan tidak ada pilihan lewati atau buat akun baru. Dari tampilan ini kita sudah bisa memastikan kalau ponsel ini statusnya terkunci akun Google. Untuk mengatasi masalah ini, tonton dan ikuti step by step dalam video ini sampai selesai. Kita mundur dulu ke belakang sampai muncul tampilan tambahkan jaringan Wi-Fi. Kemudian pilih tambah jaringan baru. Pada area keyboard pilih ikon 4 kotak, kemudian pilih lagi ikon pengaturan lainnya. Kemudian pilih kritik dan saran. Sampai di sini kalian pilih lewati lalu pilih pelajari selengkapnya. Kemudian pilih ikon titik 3 di pojok kanan atas lalu pilih bagikan artikel. Kemudian pilih browser lalu pilih setuju dan lanjutkan. Pada kolom pencarian kalian ketik saja VN-ROM bypass, kalau muncul teksnya lalu pilih. Di sini kita lihat situsnya sudah tampil, sekarang kita pilih saja untuk masuk. Pada tampilan menu ini kita pilih icon settings. Lalu pilih izinkah,
maka kita akan dibawa masuk ke pengaturan ponsel. Sebelum melanjutkan, kalian siapkan lagi satu perangkat ponsel lainnya untuk membantu proses bypass ini. Pada ponsel Y36 yang terkunci, kalian pilih phone clone. Kemudian pilih setuju. Sekarang ponsel Y36 yang terkunci sudah standby pada tampilan phone clone. Pada ponsel normal, kalian masuk dulu ke Play Store. Dan jangan lupa untuk menghubungkan ke jaringan internet, karena kita akan menginstal dua aplikasi dari Play Store. Setelah terhubung ke internet, buka lagi Play Store lalu cari dan install dua aplikasi, yaitu aplikasi Easy Share dan Activity Launcher. Karena di sini sebelumnya aplikasi tersebut sudah saya install, maka kita langsung saja install lagi aplikasi berikutnya, yaitu aplikasi Activity Launcher. Setelah aplikasi Activity Launcher juga sudah terinstall, kita kembali buka dan jalankan aplikasi Easy Share. Kemudian pilih setuju. Pada tampilan ponsel yang terkunci, pilih ini perangkat baru. Sedangkan pada ponsel normal, pilih phone clone lalu pilih ini perangkat lama. Pilih Android lalu lanjut pilih mengerti dan pilih izinkan semua permintaan aplikasi. Lakukan hal yang sama pada tampilan ponsel normal di sebelahnya. Maka akan tampil barcode. Sekarang kita tinggal scan saja barcode yang tampil di ponsel normal menggunakan ponsel yang terkunci. Jika scan barcode-nya berhasil, maka secara otomatis kedua perangkat akan segera terhubung. Kalau muncul tampilan notifikasi permintaan izin aplikasi, maka selalu pilih izinkan saja. Dan sekarang data kedua ponsel tersebut mulai tampil dan terhubung. Di tampilan ini kita hilangkan saja dulu semua tanda centang, lalu kita centang satu file aplikasi saja yang akan kita cloning, yaitu aplikasi Activity Launcher. Kalau sudah, kita pilih berikutnya, lalu pilih OK dan mulai pengcloningan. Maka ponsel normal akan mentransfer data aplikasi Activity Launcher yang kita pilih tadi. Setelah transfer file sukses, pilih ikon di pojok kanan atas lalu buka aplikasi dan akan terlihat aplikasi Activity Launcher. Kemudian buka dan jalankan aplikasi Activity Launcher tersebut. Pilih OK dan aplikasi akan memuat. Kita tunggu sejenak hingga proses loadingnya selesai. Setelah proses selesai, maka akan tampil banyak menu ikon. Kita cari yang namanya penyiapan Android. Di sini saya agak kesulitan mencarinya, jadi video saya percepat saja. Mungkin menunya agak lama muncul karena proses loading, atau saya yang kurang fokus karena terburu-buru. Akhirnya ketemu juga. Kita pilih penyiapan Android. Setelah terbuka, kita cari lagi file yang bernama Default Trampoline Activity. Ini dia yang kita cari, Default Trampoline Activity. Kalau sudah ketemu, kita ketuk saja untuk menjalankannya. Maka secara otomatis kita akan masuk ke tampilan ini, yaitu selesaikan penyiapan 62447. Kemudian pilih mulai lalu pilih lewati. Sementara itu kita dekatkan kembali ponsel yang normal tadi.
Lalu pada tampilan ponsel yang terkunci pilih berikutnya, kemudian berikutnya lagi. Masih berikutnya dan berikutnya. Kemudian pilih kabel tidak sesuai. Lanjut pilih berikutnya, maka kita akan dibawa masuk kembali ke tampilan verifikasi kode kunci. Kita pilih saja gunakan akun Google saya. Lalu pilih berikutnya dan berikutnya lagi. Pada tampilan ini kita biarkan standby dulu dan beralih ke ponsel normal di sebelahnya. Di ponsel normal kita buka aplikasi Google, lalu di kotak penelusuran kita ketik saja Set App My Device. Ketika di penelusuran muncul pilihan Set Up My Device, kita langsung klik saja. Maka kita akan masuk ke tampilan ini, langsung saja kita pilih berikutnya dan ponsel normal tersebut akan mulai melakukan proses mencari perangkat. Lalu tunggu saja sejenak sampai ponsel di sebelahnya terdeteksi atau ditemukan. Kalau kedua ponsel sudah menampilkan angka dan gambar yang sama, lalu pilih berikutnya, kemudian pilih salin. Pastikan di ponsel normal kalian sudah memasukkan akun Google yang kalian tahu sandinya, karena salah satu akun tersebut akan kita salin ke ponsel yang terkunci. Jika di tampilan ini muncul akun Google yang kalian tidak tahu sandinya, kalian pilih lewati saja. Saya hanya akan memasukkan sandi pada akun Google yang sebelumnya tadi saya sudah loginkan pada ponsel normal di sebelahnya untuk keperluan bypass ini. Dan ini dia akun Google yang saya tahu sandinya. Saya langsung saja memasukkan sandi akun Google yang benar. Ponsel normal di sebelahnya yang saya gunakan ini bukanlah milik pribadi, digunakan sementara hanya untuk keperluan bypass, dan akun tersebut akan saya hapus kembali nantinya. Setelah kita memasukkan sandi yang benar pada salah satu akun Google, maka proses menyalin akan berlanjut dan menghubungkan ke perangkat lama. Kita tunggu saja proses ini sampai selesai, karena di sini agak lama, saya percepat saja untuk mempersingkat durasi. Pada tampilan ini kita hilangkan saja semua centang kecuali kontak, karena ukurannya paling kecil, lalu pilih salin. Ketuk lainnya lalu pilih setuju. Di sini ada opsi untuk membuat kunci layar yang baru. Kita pilih lewati saja, kemudian konfirmasi lagi, pilih lewati. Kita geser ke atas lalu pilih lewati. Ketuk lagi lewati. Masih pilih lewati. Kemudian, pilih lain kali. Sampai sini kita tunggu lagi proses menyalin data yang masih berlangsung. Sekarang terlihat di tampilannya sudah muncul selesai menyalin. Kita pilih selesai saja. Dan di sini sudah sampai pada tampilan penyiapan ponsel, pilih mulai dan pilih lokasi. Tapi sebelum melanjutkannya, ponsel normal yang tadi dipakai kita pinggirkan saja dulu, karena sudah tidak diperlukan lagi. Sekarang kita lanjut lagi menyelesaikan penyiapan ponsel ini. Di sini muncul info akun yang tadi kita salin sudah siap, kita pilih berikutnya saja. Selanjutnya pilih setuju. Lalu pilih saja lompati. Sampai sini pilih lanjutkan. Lalu lewati, kemudian pilih lain kali. Lanjut pilih berikutnya. Lalu pilih lompati. Pilih lagi berikutnya. Kemudian pilih memulai.
Dan alhamdulillah selesai juga. Kita sudah bisa masuk ke home screen setelah melewat proses yang lumayan panjang. Sekarang ponsel Vivo Y36 ini sudah tidak terkunci lagi dan normal bisa digunakan seperti biasanya. Dan jika setelah melakukan bypass ini kalian mengalami kendala error seperti tombol navigasi yang tidak tampil, kalian cukup melakukan reset pengaturan atau reset pabrik secara manual di menu pengatur dan setelah itu ponsel akan normal kembali. Sebagai informasi tambahan, Vivo Y36 ini sudah menggunakan sistem Android 13. Dan versi terbaru keamanan Android atau update Android security-nya adalah 1 Januari tahun 2024 saat video ini dibuat. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian yang mengalami masalah terkunci akun Google pada ponsel Vivo Y36. Klik like. Kalau kalian suka, tinggalkan komentar. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di video-video tutorial lainnya. Terima kasih.